Tell them about the freak off, Diddy Jr. Diddy's Los Angeles and Miami mansions raided by SWAT teams. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Akhir-akhir ini internet dihebohkan dengan penangkapan P. Diddy pada 16 September 2024 kemarin. Dan kasus yang menjerat dia ini udah lama banget disembunyikan, bahkan sampai 30 tahun lebih. Dan itu mengejutkan semua orang. P. Diddy ini juga dikaitkan banyak banget dengan teori-teori konspirasi tentang kematian artis-artis ternama dan hubungannya dengan Illuminati atau pemujaan setan. So, aku rasa kalian sedikit banyak udah tahu tentang kasus ini. Tapi ya siapa tahu ada info lain yang belum kalian dapatkan di tempat lain. Ya semoga ada di pembahasan kali ini. So, langsung aja kita masuk pembahasannya. Before video the exercise, The Mirror Mode. Slocket. Kita kilas sebalik dulu siapa itu P. Diddy. P. Diddy adalah seorang rapper, penyanyi terkenal, dan produser musik di Amerika Serikat. P. Diddy memiliki nama asli Sean Combs dan dia lahir pada 4 November 1969, yang artinya saat ini dia udah berusia 54 tahun. Dia dibesarkan di New York, Amerika Serikat, dan waktu kecil dia diberi nama Puffy karena kebiasaannya membusungkan dada saat latihan bola. Pada tahun 1993, dia membuat sebuah perusahaan bernama Bad Boys Record, dan perusahaannya ini udah menaungi banyak artis Hollywood seperti Mariah Carey, Mary J. Blige, dan Biggie Smalls. Sebelum memulai karirnya, Combs ini pernah menempuh pendidikan di Universitas Howard di Washington DC, tapi sayangnya dia berhenti kuliah setelah 2 tahun dan menjadi pegawai magang di Uptown Records di New York City. Pada tahun 1997, waktu Biggie Smalls, penyanyi rapper yang ada di bawah naungan Bad Boys Record itu meninggal dunia, P. Diddy menulis lagu I'll Be Missing You yang itu juga udah terkenal banget lagunya, bahkan masuk ke chart Billboard selama 11 minggu. Dan di waktu yang sama, dia merilis album pertamanya yang berjudul No Way Out. Selain musik, P. Diddy ini juga berkecimpung di dunia fashion dan dia memiliki brand sendiri bernama Shine Jean, dan dia juga punya brand Tequila sendiri. Singkatnya, P. Diddy ini adalah public figure yang sangat berpengaruh di Hollywood. Dia disanjung oleh banyak artis-artis dunia, khususnya pecinta musik rap. Bahkan pada tahun 1990-an, total kekayaan yang dia miliki itu bisa mencapai ratusan juta dolar. Tapi setelah lebih dari 20 tahun berjaya di dunia musik, sejak November 2023, P. Diddy ini namanya tuh mulai menurun karena dia diterpa isu miring tentang pelaku kejahatan seksual dan kekerasan yang membuat reputasinya semakin menurun. Sampai akhirnya pada 16 September 2024 kemarin, itulah menjadi puncak hancurnya karir P. Diddy karena penangkapannya atas dugaan kasus pelecehan seksual, kekerasan, penipuan, dan terlibat dalam prostitusi. Detail kasus yang dia lakukan dan apa yang terjadi selama ini yang tidak diketahui oleh kamera berita pasti akan mengejutkan kalian. Nah, gimana sih awal kasus P. Diddy ini bisa mencuat ke publik? Ternyata semua ini berawal dari mantan kekasihnya, Cassandra Ventura atau biasa disapa Casey, pada 16 November 2023 lalu. Casey ini mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Manhattan. Casey melaporkan bahwa P. Diddy telah melakukan kekerasan dan pemaksaan untuk bertindak ilegal selama bertahun-tahun sejak 2008, yang saat itu Casey berusia 19 tahun dan P. Diddy berusia 37 tahun. Karena memang diketahui Casey dan P. Diddy ini telah menjalin kasih selama 11 tahun. Ya aku nggak tahu nih, menjalin kasih ini maksudnya pacaran atau mereka menikah. Dalam laporannya, Casey ini juga mengatakan bahwa P. Diddy ini pernah dengan sengaja meminta dia membawa senjata api dalam tasnya untuk membuat Casey ini nggak nyaman dan menegaskan kepada Casey kalau aku ini orang yang harus kamu ikuti. Kamu nggak bisa melawan sama aku. Kasus ini berjalan cukup panjang dan masing-masing kuasa hukum mereka ini saling menuduh dan membela satu sama lain. Tapi singkat cerita, laporan-laporan Casey ini nggak naik ke pengadilan karena mereka menempuh jalur damai di mana P. Diddy membayar kepada Casey sebesar 30 juta US dollar
sesuai dengan yang diajukan oleh si Casey. Nah, berkas kasus Casey dan P. Diddy ini tebalnya itu sampai 14 halaman guys. Dan pada saat itu pengadilan membaca ulang nih laporan kasus Casey dan P. Diddy. Dari berkas-berkas itu, pihak berwajib ngeh kalau apa yang dialami oleh Casey ini bukan sekedar toxic relationship, tapi ini lebih ke aksi kriminal yang sudah membahayakan dan udah ada nih aturan hukumnya. Dan saat itulah FBI memutuskan untuk melakukan penyelidikan kepada P. Diddy secara lebih mendalam. Dan sejak laporan itu, mulailah muncul banyak laporan-laporan baru terkait P. Diddy dari korban-korban yang sebelumnya nggak pernah terdeteksi. Satu persatu nama-nama muncul melaporkan P. Diddy atas tindakan kekerasan, pelecehan seksual, perdagangan seks, penipuan, pemakaian senjata, dan pemaksaan penggunaan narkoboy yang dilakukan oleh P. Diddy. Beberapa laporan yang diketahui adalah pada tanggal 23 November 2023, Joy Dickerson dan beberapa penggugat lain yang namanya nggak diketahui, maksudnya tidak disebutkan, mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Agung Manhattan di New York City, dan tuduhannya adalah pelecehan dan penggunaan narkoboy secara paksa selama awal tahun 1990-an. Udah puluhan tahun yang lalu nih, baru dilaporkan sekarang. 6 Desember 2023, seorang wanita yang namanya dirahasiakan melapor P. Diddy dan dua pria lainnya yang nggak diketahui namanya siapa atas tuduhan memperkaos dirinya pada saat dia berusia 17 tahun. Dan kejadian itu di studio milik P. Diddy di New York, dan dia nggak bisa melawan karena ada di bawah pengaruh narkoboy. Pada 26 Februari 2024, produser musik Rodney Lil Rod Jones melaporkan P. Diddy ke Pengadilan Distrik Selatan Amerika Serikat dengan tuduhan melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan, pemaksaan tindakan seks pada PSK, dan pemaksaan penggunaan narkoboy. Kemudian seorang wanita bernama April Lampros itu juga melaporkan P. Diddy atas tuduhan pemaksaan melakukan hubungan seksual pada tahun 1994 saat dia masih berusia 18 tahun. Nah, karena semakin banyaknya laporan terkait kejahatannya P. Diddy, pada 25 Maret 2024, agen dari US Homeland Security melakukan penggeledahan di rumah P. Diddy di Miami, Florida. Dan penggeledahan ini mengejutkan banyak orang karena dianggap sangat aneh dan mencurigakan. Ditemukan banyak jenis obat-obatan terlarang dan 1000 botol baby oil atau pelumas, senjata api AR-15S, dan drum magazine berkapasitas tinggi. Dan membuat semua orang ini makin percaya dengan tuduhan yang dilontarkan kepada P. Diddy. Nah, walaupun US Homeland Security tadi menemukan senjata api, P. Diddy ini nggak langsung ditangkap. Karena pengacaranya sendiri mengatakan bahwa mereka ini telah menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan penggeledahan dengan tuduhan yang tidak berdasar. Ya, singkatnya mereka ini melanggar SOP lah untuk melakukan penggeledahan itu. Ya, walaupun P. Diddy dan pengacaranya ini bersikeras membantah bahwa laporan-laporan yang masuk itu adalah tidak benar, justru pada 17 Mei 2024 lalu, CNN merilis rekaman CCTV di sebuah hotel di California yang menunjukkan bahwa P. Diddy benar melakukan kekerasan kepada Casey. Terlihat dalam rekaman itu, si P. Diddy mencengkram tangan Casey, mendorongnya, memukul, menendang, dan melemparkan vas bunga kaca ke kepala Casey. 19 Mei 2024, P. Diddy membuat video permintaan maaf atas apa yang telah dia lakukan di video itu. Ya, benar-benar nggak bisa ngelak kan dia. Mau nggak mau ya klarifikasi lah. Di sana dia memasang muka yang sedih dan mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Pada 11 September 2024, 5 hari sebelum penangkapan P. Diddy, seorang wanita bernama Richard Dawn, mantan personel Danny T. Kane yang merupakan girl band di bawah naungan Bad Boys Record, mengajukan gugatan kepada Diddy dengan tuduhan melakukan pelecehan seksual, dia nggak dikasih makan, nggak dibolehkan tidur, dan royaltinya nggak diberikan secara penuh. Setelah laporan Richard Dawn, muncul banyak lagi laporan-laporan dari orang lain yang menjadi korban P. Diddy, sampai akhirnya pada 16 September 2024, surat untuk penangkapan P. Diddy dikeluarkan, dan P. Diddy ditangkap oleh FBI dan ditahan di penjara Brooklyn Metropolitan Detention Center di New York. Pengacara P. Diddy menawarkan uang senilai 50 juta US dollar atau sekitar 760 miliar untuk jaminan agar P. Diddy bisa ditahan di rumah aja. Tapi Hakim Robin F. Tarnowski menolak tawaran itu dan bersikeras kalau P. Diddy harus ditahan di penjara sampai sidang selanjutnya dilaksanakan. Nah, tadi kan berkas dakwaan P. Diddy ini sebanyak 14 halaman nih.
Dari berkas itu juga diketahui bahwa P. Diddy ini punya sebuah organisasi bernama Combs Enterprise. Dan Bad Boys Record itu adalah bagian dari Combs Enterprise ini. Organisasi itu juga memiliki struktur yang jelas, guys. Mereka punya pemimpin, mereka punya wakil, punya sekretaris, punya security. Pokoknya struktur organisasinya jelas lah. Karena memang ruang lingkupnya yang sangat luas dan besar. Bukan cuma P. Diddy nih, tapi organisasinya itu juga memiliki catatan kriminal. Seperti pemerasan, kerja paksa, perdagangan seks, distribusi antar negara untuk prostitusi, pemaksaan dan pembujukan orang lain untuk terlibat dalam aksi kriminal, penggunaan narkoboy, penculikan, pembakaran, penyuapan, dan tindakan menghalangi upaya penegakan hukum. Polisi udah menyita lebih dari 90 handphone, laptop, akun penyimpanan cloud, dan hard disk, mana semua perangkat penyimpanan ini isinya itu foto-foto dan video dari pesta tahunan yang diadakan oleh P. Diddy di rumah kediamannya. Nah, ini kita mulai masuk ke sisi tergelap dari P. Diddy. Jadi, setiap tahunnya, P. Diddy ini selalu mengadakan pesta di rumah kediamannya. Pesta besar yang dihadiri oleh banyak artis-artis dunia. Dan pesta ini diadakan sejak tahun 1998 sampai 2009. Pesta yang dinamakan White Party ini didatangi oleh tamu-tamu yang gak kaleng-kaleng, guys. Mariah Carey, Leonardo DiCaprio, J.Lo, Paris Hilton, Jay-Z, Pamela Anderson, Kim Kardashian, Beyonce, Rihanna, dan masih banyak lagi. Kalau kalian berpikir ini cuma pesta biasa, orang-orang ngumpul, ketawa-ketawa, makan, minum, joget-joget, nyanyi, main game, dan kuis, ya kalian nggak salah, karena memang pesta ini dimulai dengan acara itu. Tapi semakin malam, acara ini berubah menjadi pesta erotis yang disebut sebagai freak off. Dan polisi menduga obat-obatan terlarang dan 1000 botol BB oil yang ditemukan di rumah P. Diddy itu digunakan untuk pesta freak off itu, yang nggak tahu cara makainya gimana. Dan dengan kamera tersembunyi, P. Diddy akan merekam semua yang terjadi pada saat freak off itu. Bisa kalian bayangkan seberapa bahayanya pria ini. Freak off ini juga dibahas oleh Jaguar Wright, di mana dia ini sempat datang ke freak off itu, tapi bukannya pergi bersenang-senang, dia justru harus menyelamatkan beberapa korban. Karena apa yang dilihat oleh mata Jaguar itu adalah korban gitu. Jaguar juga mengatakan kalau P. Diddy ini menjual video-video erotis saat freak off yang melibatkan Justin Bieber, Drake, Nicki Minaj, Rihanna, dan artis-artis lainnya ke dark web. Yang mana satu video itu dihargai 500 juta US dollar. Gila. Kenapa bisa semahal itu videonya? Ya karena itu videonya berisi artis-artis dunia yang lagi bugil. Dan di mana lagi lu bisa dapatin video itu kalau bukan di dark web? Kalau kalian udah pernah dengar berita tentang depresinya Justin Bieber di usia muda, mungkin kalian akan paham seberapa rusaknya mental remaja satu ini. Kayak baru tenar, terus langsung masuk ke lingkaran setan itu. Bayangkan aja lah, remaja di bawah 18 tahun, diundang pesta, ternyata pesta erotis, dipaksa untuk tidak berbusana dan diam-diam direkam. Terus diancam untuk melakukan apapun yang dia mau, kalau nggak videonya kesebar. Belum lagi tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah pengaruh obat-obatan. Kayak ini benar-benar gila dan sakit sih. Nah, tuduhan dari Jaguar Wright ini diperkuat dengan video rekaman live Instagram Seth Bagderis, mantan pacarnya Nio, pada bulan April 2024 lalu. Dan di video Nio ini dibukalah apa itu freak off. Y'all, guess what? Over what? Over what? Because he want hoes over the house while his kids is here. While you like to have hoes, drugs, and weed, alcohol, mushrooms, and prostitutes in the house while his kids are here. Everyone has asked him to stop, but he will not listen to nobody. This is what's going on. This is the tea. While the bitch is in the house, I asked him not to bring no in the house. I even came over here to help him with these kids because he won't watch these kids. Tell him about the freak off, Diddy Jr. Diddy Jr., tell him about the freak off. Tell them about the freak off. Tell them the truth. Tell these people the truth. Oh, shut up. You don't give a fuck about none of these kids. Do y'all see a fucking picture in his house of a fucking kid? He don't care about these kids. All he care about is doing drugs, drinking alcohol, fucking these hoes. That's what you care about. So let's go.
I'ma diddy bop the fuck up out of here. You and your freak off. You can get back to your freak off in a minute. You'll be next. You'll be next. You'll be next. You'll be next. Your stories will be coming out next. He gonna say, my daughter crying. You gotta go. But the hoe gonna stay, huh? The hoe gonna stay? 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 Come on, man. The hoe gonna stay? Huh? Why can't you just be at home with your kids? Why can't you just get out? Why you just can't be at home with the kids? Why you can't be at home with the kids? Is that hard for you to lay in the bed and lay down with your kids? No, I've done it before. No, you don't do it. But that's the problem. That's why I'm here. And you know that. And you know that. And you know that, though. And you know that. And you know that. I'm on that. Shut up. Shut up. Shut your... Man, shut your... Shut your... up. Take care of your kids and shut the bitch... Yeah, shut the fuck up. Mr. Clean. Please stop playing with me before I slap the shit out of you. Yo. No, shut your... Shut your... Yeah, I know I'm gonna go to jail with you. That's why I'm staying far away from you. Dan kesaksian dari Khloe Kardashian dalam sebuah klip tahun 2014 mengatakan apa yang terjadi pada saat freak off itu, di mana dia bilang 50% dari orang-orang yang hadir di sana itu setengah telanjang, yang disebutkan butt naked, yang artinya telanjang dari pinggang ke bawah. So who was with you this weekend? A bunch of my friends. Diddy, Quincy, Justin Bieber, so far French so good. Montana. Do you even know half the people you're naming? No. She didn't go to bed. I haven't been to bed yet. You haven't? I want to be Clay when I grow up, Court. I got on a plane at 5:30 a.m. Go to this party. I think half the people there were butt naked. You would have loved it. Polisi mengatakan jika nantinya persidangan memutuskan Sean Combs atau P. Diddy ini memang bersalah, dia akan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun atau bahkan seumur hidup. Persidangan P. Diddy selanjutnya akan diadakan pada awal Oktober nanti, dan mari kita tunggu kelanjutan beritanya. Oke, itu penjelasan tentang kasus yang saat ini viral, kasus yang menjerat P. Diddy. Sebenarnya ini masih banyak yang bisa kita bahas terkait P. Diddy dan orang-orang di sekitarnya. Konspirasinya dengan Justin Bieber, Drake, Usher, Tupac Shakur, Biggie Small, Eminem, dan lain-lainnya. Dan itu pembahasan yang sangat seru, tapi bakal kepanjangan kalau misalnya kita bahas di sini sekarang. Jadi mungkin kita akan sambung di part 2. So guys, itu dulu video kita. Semoga kalian suka. Seperti biasa, klik like-nya kalau misalnya kalian suka. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Tapi ini lebih ke adegan. Nah, berkas dakwaan P. Diddy ini saking banyak... itu udah tadi ya. Terkait bisa tiba-tiba ada anjing di sini.